Babak baru dalam kasus video panas Gisela Anastasia kembali bergulir. Setelah pada Selasa 29 Desember 2020, pihak kepolisian Polda Metro Jaya mengumumkan kepada publik bahwa Gisela Anastasia dan laki-laki berinisial MYD ditetapkan sebagai tersangka, maka langkah selanjutnya adalah akan memeriksa kembali Gisela Anastasia beserta dengan pemeran laki-laki berinisial MYD pada tanggal 4 Januari 2021 mendatang. Diharapkan oleh pihak kepolisian, keduanya akan hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi saudari JA dan saudari MYD ini sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan. Dipersangkakan di pasal 8 untuk pasal 29 di Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi, ya. Kemudian di pasal tadi pasal 4 ya. Pasal 4 itu pasal 29 di Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44. Kemudian di pasal 8 untuk pasal 34 Undang-Undang Nomor 44. Juga di pasal 27 di Undang-Undang Nomor ITE. Kedua-duanya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Rencana tindak lanjut kita adalah akan memanggil kedua-duanya sebagai tersangka. Nanti kita akan rencanakan tanggal 4 hari Senin, 4 Januari tahun 2021 pukul 10 pagi untuk menghadirkan saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Ya, mudah-mudahan kedua-duanya bisa hadir untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Pihak Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pasal-pasal yang akan dikenakan kepada Gisela Anastasia adalah paling ringan hukuman penjara selama 6 bulan dan maksimal ancaman hukuman penjara selama 12 tahun penjara. Lalu, akankah pada tanggal 4 Januari 2021 mendatang, setelah pihak Polda Metro Jaya selesai memeriksa Gisela Anastasia beserta laki-laki berinisial MYD akan segera ditahan? Berikut penjelasannya. Ancamannya mulai dari paling rendah 6 bulan dan paling tinggi adalah 12 tahun penjara. Nanti kita lihat hasil pemeriksaannya. Ya. Pemeriksaannya kapan? Tanggal 4 nanti 4 Januari 2021 tahun depan. Ya, akan dilakukan pemeriksaan. Bagaimana hasilnya nanti? Apakah akan dilakukan penahanan atau tidak? Tunggu dari hasil pemeriksa. Menurut ahli hukum pidana, pasal-pasal yang bisa diterapkan bagi siapapun yang terlibat pada beredarnya video panas mirip Gisela Anastasia dapat dikenakan pasal berlapis. Dan menurut undang-undang yang berlaku, baik penyebar dan pembuat video panas mirip Gisela Anastasia ini memiliki konsekuensi hukum yang sama. Pasalnya sama sebenarnya, pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 ya, diancam dengan pidana 6 bulan sampai dengan 12 tahun atau denda berapa ya, sampai dengan 6 miliar ya, 250 juta sampai dengan 6 miliar. Baik mereka yang membuat maupun mereka yang menyebarluaskan diancam dengan pidana yang sama. Nah, kalau yang membuat juga ikut menyebarluaskan, maka dia diancam lebih berat daripada yang menyebarluaskan. Mestinya begitu. Dia kan dua perbuatan. Perbuatan membuat dan juga perbuatan menyebarluaskan. Bahkan karena dia membuat dia sendiri sebagai modelnya, tambah satu pasal lagi gitu ya, pasal sebagai model dari pornografi. Ini diancam pidana sampai dengan 10 tahun. Nah, jadi dia bisa kena dua pasal sekaligus, bahkan yang satu pasal itu dua perbuatan melawan hukum sekaligus. Nah, sedangkan yang menyebarluaskan sebenarnya cuma satu saja menyebarluaskan. Jadi kalau saya jadi hakim,
kasus ini sampai ke pengadilan, mesti saya akan hukum yang membuat, yang menjadi model dan turut menyebarkan. Maka ketika orang yang pernah dekat dengan Gisela Anastasia sebagai keluarga, Roy Martin menjelaskan bahwa hubungan antara Gading Martin dengan Gisela Anastasia tetap baik walaupun sudah bercerai. Keduanya sepakat tetap membina hubungan baik untuk sama-sama membesarkan anak mereka, Gempi. Dan mengetahui bahwa Gisela Anastasia sedang tersandung masalah hukum, inilah bentuk dukungan support moral dari Roy Martin untuk Gisela Anastasia. Ya, kita doakan yang terbaik. Cepat selesai masalahnya, biar bisa hidup normal. Kemarin jadi karena bisa Ya, Natal bareng. ya, Natal bareng ya, Om. Kan bagus, hubungannya masih tetap baik. Saya kira itu apa ya? Baik loh, baik saya kira. Bagus untuk nantinya. Kalau nggak permusuhan kan, berpisah bukan berarti harus berpisah. Tetap selesai masalah.